dari awal kan sudah banyak yang menyuarakan bahwa nilai proyek ini tidak wajar. Nilai yang seperti sekarang, secara ini proyek ini merugikan negara, merugikan Indonesia. Ini ada dugaan markup dengan nilai proyek ini 4 miliar US dollar dengan 142,3 kilometer, itu sudah mencapai biaya per kilometernya 28 juta US dollar. Kurang lebih itu paling sedikit lah 2 miliar US dollar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS masuk proyek strategis nasional tahun 2016 di era pemerintahan Presiden Jokowi. Total biayanya mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 118 triliun rupiah, termasuk pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium Indonesia yang menguasai 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia Cina, mencatatkan kerugian proyek WUS sebesar 4,2 triliun rupiah pada tahun 2024 dan bertambah 1,6 triliun rupiah per Juni 2025. Sebagai pemegang saham mayoritas konsorsium BUMN, PT KAI menanggung berat tekor 2,4 triliun rupiah tahun 2024 dan 951 miliar rupiah hingga Juni 2025. Berbeda dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR Herman Hairon justru setuju utang WUS ditanggung APBN. Alasannya, WUS merupakan proyek strategis nasional dan kerugian investasi sosial ditanggung negara. Bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, tidak ada masalah. Sementara usai banyak pihak bersuara, KPK mengumumkan tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek WUS. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Pengamat politik Agung Baskoro menilai polemik utang dan kini dugaan korupsi proyek WUS warisan Presiden Jokowi bisa problematik bagi Presiden Prabowo. Kita bicara narasi keberlanjutan, otomatis sedikit banyak akan memberikan dampak ke pemerintahan Prabowo. Bahwa memang ada residu kepemimpinan dari Pak Jokowi yang kemarin ada problematik. Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo akan menggelar rapat khusus membahas utang proyek WUS. Setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak APBN dipakai membayar utang WUS, kini digadang upaya restrukturisasi utang di bawah payung Danantara. Selamat malam saudara, bola liar utang jumbo kereta cepat Jakarta-Bandung WUS menggelendeng jauh usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak APBN dipakai membayar utang WUS dan belum jelasnya skema penyelesaian lewat Danantara. Kini sorotan mengarah ke dugaan markup proyek senilai 118 triliun rupiah itu. Yang terbaru, KPK tengah melakukan penyelidikan. Sementara beban kerugian operasional WUS terus berjalan mencapai rata-rata lebih dari 11 miliar rupiah tiap hari. Nilai ini ekivalen dengan kerugian sekitar 2 triliun rupiah per tahun yang harus ditanggung PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas di proyek konsorsium Indonesia China. Apakah utang jumbo dan dugaan korupsi proyek WUS akan jadi bom waktu ekonomi dan politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masisar Tarikan. Kita bahas topik kita malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Fernando Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Golkar. Malam, Mas Ando. Bang Andi Aswan, Ketum Jokowi Mania. Selamat malam, Bang. Malam, Andi Hazairin Sukamto, praktisi keuangan. Selamat malam. Ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam, Mas Yudi. Ada Bang Ferdinand Hutayen, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Ada Panandang Sutisna, anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat. Selamat malam.
Di floor saya menyapa ada Pak Ferry Latohin, pengamat ekonomi. Selamat malam, Pak Ferry. Dan ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Bang Ferdinand, kita langsung ke Anda dulu. Kita kutip pernyataan dari mantan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa WUS bukan proyek cari untung, tapi ini adalah proyek sosial, ada untungnya. Excuse ketika banyak yang bersuara dan akan diselidiki, KPK sudah diselidiki. Saya tarik nafas sebetulnya ini. Ya, saya sih mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi, dan tadinya saya berharap Pak Jokowi itu menyampaikan statementnya sambil menundukkan kepala, membungkukkan badan dan minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kebijakan ugal-ugalan tentang kereta cepat Indonesia. Karena kalau kita melihat bahwa kebutuhan mendasar transportasi nasional kita belum pada tahap kereta cepat, karena di daerah masih banyak anak-anak sekolah yang harus nyebrang sungai karena tidak ada jembatan. Masih banyak anak-anak bangsa ini di daerah yang tidak bisa menjual hasil panennya ke kota karena akses jalan yang belum memadai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sependapat, kami itu tidak sependapat tentang statement Pak Jokowi bahwa ini investasi sosial. Kalau kita flashback ke belakang, proyek ini sejak awal disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat itu murni B2B, antara bisnis dengan bisnis. Kalau bicara bisnis dengan bisnis, prinsip bisnis itu pasti mencari keuntungan. Tidak ada orang berbisnis yang mau rugi. Dan Cina pun saya yakin, karena ini kan dokumen tidak pernah terbuka ini, kita hanya meraba-raba, saya yakin proyeksi yang disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu ke Cina semuanya serba untung. Makanya Cina itu tertarik berinvestasi. Karena kalau mereka sudah ditawarkan, contohnya Pak Jokowi bilang ke Xi Jinping waktu itu, Pak Xi ini sebetulnya proyek rugi, proyek investasi sosial, ya tolong investasilah di negara kami. Saya pikir Cina tidak akan mau investasi proyek rugi. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwa ini sejak awal adalah proyek investasi sosial, saya tidak sependapat dan tidak masuk logika waras saya. Karena sejak awal ini proyek pasti didesain untuk untung, tetapi di tengah perjalanan proyeksi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai. Misalnya dengan contohnya jumlah penumpang setiap hari ternyata tidak tercapai. Ya, itulah yang mengakibatkan proyek ini menjadi rugi. Akhirnya apa? Pak Jokowi mencoba membungkusnya dengan nada heroik, seolah-olah beliau telah berjasa membuat transportasi baru di negara kita, sementara kereta cepat ini sebetulnya belum masuk dalam skala prioritas. Nah, kalau bicara investasi sosial, seharusnya kan yang dibangun itu adalah transportasi yang sifatnya mendasar bagi kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi Pak Jokowi membungkus kegagalannya dengan narasi-narasi heroik dan bahkan ya saya lihat sedikit memelas supaya rakyat percaya bahwa ini adalah proyek investasi sosial yang sesungguhnya bukan tentang investasi sosial, tapi ini adalah ambisi besar politik Jokowi untuk monumental bagi dirinya setelah tidak menjabat. Proyek WUS, ambisi politik Jokowi, proyek sosial tidak masuk akal, kata Bang. Silakan Bang Andi. Wah, langsung ditembak ya. Iyalah. Saya cuma satu aja pertanyaan. Apakah Bung Ferdinand ini pernah menggunakan WUS untuk ke Bandung? Menggunakan WUS itu bukan ukuran tentang kegagalan udah WUS. pernah belum? Nggak, tanya dulu, udah pernah belum? Pertanyaan Anda itu tidak masuk sebelum saya masuk ke substansi, saya tanya dulu, udah menggunakan WUS atau tidak menggunakan WUS tidak akan membuktikan ini bahwa WUS itu adalah saya mau tanya, sudah pernah belum? WUS bagi saya bukan pilihan transportasi. Udah pernah belum? WUS bagi saya bukan pilihan transportasi rakyat. Belum pernah. Maka saya tidak menggunakan itu. Jadi saya katakan di sini, apa yang dikatakan Ferdinand ini itu adalah ambisi dia, persepsi dia, bukan persepsi dari masyarakat keseluruhan. Kalau kita tanyakan masyarakat Jakarta, Bandung maupun masyarakat Indonesia, apa yang dikatakan dengan adanya WUS ini adalah suatu kebanggaan, proud of nation, ya, kebanggaan bangsa kita. Dan ini adalah program yang bukan hanya Jakarta Bandung yang nantinya, tapi Jakarta sampai Surabaya. Kalau Jakarta Bandung, ya, kalau kita katakan apakah ada keuntungan? Jelas belum ada keuntungan untuk itu. Ya, tapi untuk operasional cost, ya, saya bilang katakan bunga atau piutangnya, tapi operasional cost itu sudah menguntungkan. Dan load factor yang berdasarkan dari Farebox itu sampai Februari 2025, dari 2023 itu sudah 12 juta orang. Ya, artinya sudah 50% dari load factornya itu sudah tercapai. Tinggal bagaimana pihak operatornya adalah kereta api ini bisa membuat suatu pemikiran yang out of the box. Pemikiran bagaimana tidak hanya bergantung pada Farebox,
tapi menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam WUS itu sendiri, yaitu stasiunnya, ya, dengan memberikan kerjasama, ya, baik itu advertising, kerjasama untuk vendor-vendor dan sebagainya. Itu juga masukan terhadap nantinya di operational cost itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu adalah social return on investment. Itu adalah bahwasannya nantinya kalau sudah tercapai sampai katakanlah sampai Surabaya, kota-kota itu akan menjadi bertumbuh sebagai ekonomi baru di kota-kota tersebut. Itu jelas itu akan terjadi. Karena Pak, logistik perjalanan itu berjalan dengan lancar. Jangan bicara sampai Surabaya dulu. Jadi kita ini masih bicara Jakarta, di sini, Bandung, apa yang dikatakan nanti Ferdinand itu adalah persepsi dia ataupun juga mungkin persepsi dari partainya. Karena pertanyaan saya bukan hanya WUS. Kalau dulu kemarin ada blok Tangguh, ya, yang di zamannya PDIP juga. Dan juga lucu-lucu buat saya karena begini. Ya, waktu itu nggak salah 2015 ya, 2016. Ibu Puan Maharani, dia berangkat ke Bandung. Dia bilang hanya 30 menit kita sudah sampai ya. Wah, enak sekali kereta WUS ini. Berikut juga dengan jagoan dia waktu Pak Ganjar. Dia juga mengatakan gitu, wah ini enak sekali ini. Kenapa tiba-tiba bisa langsung berubah jalan gitu? Jadi menurut Anda ini secara ini ya, kalau kita lihat DPR pun mendukung itu karena adalah PDIP di sana. Jadi menurut Anda ini merupakan serangan terhadap Jokowi melalui WUS? Iya. Kalau kita bicara ini, kalau yang berbicara sekarang ini yang luar biasa ini kan adalah pihaknya Ferdinand. Ya kan? Ini karena kenyataan yang tidak bisa dinafikan untuk itu. Fakta saat ini negara kita berpolemik dan terbeban dengan utang WUS. Jangan anggap bicara utang WUS itu dibayar oleh negara, bukan APBN. Utang WUS itu dibayar itu ada konsorsium. 60% Indonesia, 40% China. Kedua-duanya itu mempunyai tanggung jawab untuk membayar utang-utang itu dan bunga. Kalau Anda gagal paham tentang uang dan antara bahwa itu bukan uang negara, pihak dari konsorsium China setuju untuk apa? Untuk merestrukturisasi dari hutang dan bunga itu. Tinggal bagaimana bernegosiasi, apakah menggunakan US dollar, apakah menggunakan yuan. Tinggal bagaimana dari Kementerian Keuangan masing-masing ataupun dari pihak-pihak konsorsium itu duduk bersama. Negosiasi itu tidak menghilangkan masalah yang sudah terjadi dari sejak proyek ini dirancang. Kita sedang bicara kenapa proyek ini menjadi rugi. Artinya kita ingin melihat sejak dulu apa masalahnya. Jadi jangan dianggap bahwa negosiasi itu menyelesaikan persoalan. Tidak. Persoalannya bahwa hutang kita sekarang terbeban karena WUS. Dan yang menanggung itu sekarang diperintahkan Presiden adalah Danantara. Danantara itu adalah uang rakyat. Kalau Danantara hanya mau disuruh membayar utang, kita bicara best business. Danantara adalah holding dari semua BUMN itu. Artinya apa? Segi bisnis ini ada, ya. Dan itu semua kalau kita berbicara waktu awal itu bukan gagasan Pak Jokowi. Ingat, itu adalah gagasan dari Pak SBY. Pak SBY gagasannya itu adalah Jakarta Surabaya. Bukan keberanian Jakarta untuk mengambil keputusan. Bahwasanya program ini harus berjalan karena ini adalah lompatan teknologi buat bangsa Indonesia. Dan juga Jokowi mengembangkan transformasi teknologi untuk Indonesia. Baik, saya ke Pak Nandang. Menurut Anda sendiri, WUS ini, ribut-ribut ini, murni persoalan bisnis atau politik di situ? Iya. Sebetulnya ada triki dari pemerintahan Pak Jokowi sehingga hari ini kita kebingungan sebetulnya ini tuh bisnis atau bukan bisnis. Ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah investasi sosial, kesannya itu bukan bisnis. Kenapa? Karena sejak awal itu tidak jelas sebenarnya. Kenapa? Karena kalau polanya B2B, business to business, maka yang digarap adalah sesuatu yang memang secara bisnis available untuk potensi bisnis. Sehingga kemudian kalau bisnis sebetulnya negara tidak perlu hadir, apalagi menteri harus hadir, presiden harus terlibat, kan tidak seperti itu. Kalau ini murni bisnis to bisnis, ada potensi bisnis yang ada, maka BUMN yang mengelola itu pada level itu sudah cukup. BUMN tinggal melakukan kajian apakah secara bisnis menguntungkan atau tidak. Ketika menguntungkan, negara tidak perlu ikut campur. Pihak swasta manapun ketika ada peluang bisnis yang bagus, mereka akan masuk. Negara cukup menciptakan, memfasilitasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang baik sehingga bisnis itu berkembang. Tetapi kan sejak awal kita paham sebetulnya inisiasi ini memang bukan dari KAI begitu ya. Ini dari presiden. Karena itu sebetulnya kan gagasan
WUS yang digagas atau diinginkan oleh presiden ini semestinya kan dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi ada sebuah kata sakti dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ini tanpa APBN. Seolah-olah kalau tanpa APBN itu negara pasti untung atau pasti tidak dirugikan, begitu ya. Padahal sebenarnya itu hanya tricky saja. Tricky saja karena kenyataannya ini kan tidak menjanjikan secara bisnis dan pada akhirnya justru membahayakan BUMN sektoral yang harus menanggung beban begitu besar. Oke, Mas Nando, ini ada campur-campur nih jadi antara bisnis dengan kepentingan negara. Dengan negara, sorry maksudnya. Ada government di sana. Not business to business, but business to government. Yang benar yang mana? Yang benar business to business. Business to business. Ya, tapi kan, kenapa ribut tiba-tiba ada APBN, Perubahan, Menkyu menolak, dan Antara juga belum okein tuh. Sebenarnya saya nggak paham juga kenapa Pak Purbaya ngomong masalah APBN. Karena dari semua nggak ada yang ngomong masalah APBN. Saya juga nggak ngerti. Mungkin ini biasalah menteri baru nih kan, dia pengen show off juga. Biasalah kayak gini kan. Sebenarnya dari awal Mbak Ileona ini nggak ada urusan sama APBN. Ini business to business. Jadi namanya business to business tadi sudah dijelaskan juga. Ini antara konsorsium Indonesia, BUMN Indonesia dengan konsorsium China. Yang porsinya adalah 60% kita, 40% adalah China gitu. Nah, bahwa kemudian pada saat konstruksi dan segala macam itu akhirnya membengkak, ya itu lain soal ya. Cuman kami di Komisi 6 itu sudah membicarakan ini dari awal tahun kemarin gitu. Kita udah tahu permasalahan ini karena ini kan udah berjalan 2 tahun gitu kan. Kan kita udah tahu permasalahan ini dan kita udah berdiskusi dengan Danantara dan KAI dan semua itu kita akan memberikan solusi pada kasus bus ini gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Yang pertama saya pastikan bahwa ini tidak pakai APBN karena ini dari awal itu adalah B2B gitu. Oke, kalau business to business jelas dari awal menurut Anda, tapi kenapa sekarang kita jadi ribut di sini? Nggak, ya ribut karena itu kan karena pembengkakan biaya itu kan. Iya. Kalau kami cost overrun-nya 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Itu yang jadi ribut kan, kenapa membengkak gitu. Karena kalau saya kan berasal dari dunia bisnis juga gitu. Kalau kita melakukan bisnis dari awal kita harus punya hitung-hitungan yang bisa kita hitung gitu. Bahwa hari ini hitungan itu salah gitu. Itu yang akhirnya buat rame. Seberapa kuat KAI bisa menanggung beban utang cost overrun? Iya. Sebagai BUMN, jadi gini, yang kita juga butuh dividen dari mereka. Iya, jadi saya kemarin termasuk dari anggota Panja untuk pendirian Danantara. Danantara hari ini adalah holding dari seluruh 1046 BUMN. Jadi KAI ini nggak sendirian. Jadi dia tuh punya seorang bapak namanya Danantara hari ini. Yang notabene Danantara tuh punya uang banyak, dia punya macam-macam lah, dia punya corporate action yang macam-macam yang bisa dilakukan untuk gimana caranya anak-anak perusahaan ini semua bisa sehat dan bisa selamat gitu. Jadi Danantara bertanggung jawab dalam hal ini. Oke, Pak Nandang, dari Mas Nando ini clear. Only business to business, jadi harusnya sih nggak perlu seribut ini. Iya, kalau logiknya kalau business to business kan sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan mekanisme bisnis. Kenyataannya ini tidak bisa diselesaikan secara murni mekanisme bisnis. Nggak sanggup BUMN yang ya, saya ingin sampaikan begini bahwa gitu ya. Belum tentu, Pak. Saya ingin sampaikan begini. Sebetulnya di dalam organisasi publik kita itu kan ada 3 bentuk sebetulnya ya. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah itu kita mengenal seperti kementerian, lembaga dan pemerintah daerah begitu ya. Dia memang fungsinya adalah menjalankan fungsi-fungsi dasar ya, melakukan pembangunan infrastruktur dasar dan seterusnya. Kemudian ada lembaga yang disebut dengan Badan Layanan Umum. Ya, dia kalau pemerintah kan tidak boleh memungut uang apalagi keuntungan. Sedangkan Badan Layanan Umum itu adalah instansi pemerintah yang boleh memungut tarif dari masyarakat, tapi tidak ditujukan untuk untung seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan seterusnya. Dan yang ketiga ada badan usaha yang disebut dengan BUMN, begitu. Dan entitas ini memang ditujukan untuk usaha sebetulnya, karena banyak sejarah BUMN kita juga dulunya adalah perusahaan Belanda yang memang ditujukan untuk berbisnis. Jadi meragukan yang namanya bisnis to bisnis. Iya. Baik. Nanti diteruskan, Mas Nando pertanyaannya adalah benar business to business only atau seperti disampaikan tadi. Nanti dijawab Mas Nando, boleh lihat sekarang kembali.